Ya, kembali lagi bersama saya Ferry. Selamat menyaksikan untuk program kami khotbah pada saat ini yang bertema kebangkitan Kristus. Sebelum kita melanjutkan ke prosesi selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. 3, 2, 1. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus, hari Paskah Tuhan. Kau akan pimpin kami Tuhan, telinga-telinga yang akan mendengarkannya Tuhan Yesus. Dan kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan yang bertema Paskah Tuhan Yesus, serta kebangkitan Engkau Tuhan. Kau berkati kami Tuhan Yesus dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kau lancarkan acara kami pada saat ini Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Pembacaan pada saat ini saya akan membawakan tentang kebangkitan Kristus. Kita senang sekali Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia bangkit di antara orang mati dan dia akan hidup pada hari yang ketiga, yaitu pada hari ini. Kita buka di Yohanes 5 ayat 21 sampai yang ke-29. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati yang menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Di sini, seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati. Kita tahu pada hari yang kedua kalinya, Tuhan Yesus membangkitkan umatnya. Kita sebagai umatnya akan dibangkitkan pada hari Tuhan yang akan datang kedua kalinya. Kita harus bersabar, ya, kita tidak tahu waktu itu kapan. Dan kebangkitan Kristus itu membawa hidup untuk kita. Jadi kita nggak sia-sia hidupnya, ya. Ayat yang ke-22. Yohanes 5 ayat yang ke-22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi Allah mengaruniakan penghakiman untuk Yesus Kristus. Jadi Anak berhak menghakimi karena diberi kuasa oleh Allah sendiri. Ayat yang ke-23. Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Gimana caranya kita menghormati Tuhan Yesus? Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, sama juga kita mengasihi Bapa. Kita mengasihi Roh Kudus. Caranya dengan cara menyembah Dia bukan karena paksaan. Yang khotbah saya yang kemarin, ya, kita kalau mau menyembah Tuhan bukan karena paksaan, karena memang dari hati yang paling dalam, ya. Kalau itu dengan paksaan kita nggak bisa hidup dengan kasih karunia Tuhan. Kalau kita dengan paksaan seperti itu, Tuhan nggak mau menerima persembahannya seperti itu. Tuhan hanya menerima kalau kamu menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan hatimu, bukan dengan uangmu, dengan sogokan atau apa. Ya. Kita juga harus menghormati Tuhan, kita harus juga menghormati Bapa. Jadi kita harus menghormati Anak, kita juga sama menghormati Bapa. Ya. Di ayat yang ke-24. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Awalnya kita manusia berdosa. Kita belum mengenal Tuhan. Kita belum mengenal siapa itu Yesus. Kalian pasti tahu dong, teman-teman kalian yang belum mengenal Kristus. Di sini dicatatkan harus dihukum. Ya. Kena hukuman kalau dia tidak mengenal Kristus, tidak percaya, tidak memiliki iman kepadanya.
karena dia di dalam maut. Gimana caranya teman kita biar kita keluarkan dari maut menuju kehidupan yang kekal? Dengan caranya dengan perbuatan yang kau lakukan. Perbuatan yang kau lakukan adalah perbuatan yang Kristen, yang memiliki unsur Kristen. Kalau di Kristen tidak mengajari nggak boleh seperti ini, kita lakukan seperti itu. Kalau kita membaca Injil, di situ tertulis, kamu tidak boleh mengotori rumah Allah. Rumah Allah itu kita. Tuhan tinggal dalam kita. Kalau kita nggak ngotorin hidup kita, kita berkenan di hadapan Allah. Makanya turutin apa maunya Tuhan. Ya, turutin apa maunya Tuhan. Kalau mau Tuhan A, ya A. Kalau mau Tuhan B, ya B. Jangan turutin apa kata orang. Ya. Kita kalau mau menarik teman kita yang dalam maut menuju keselamatan, itu dengan perbuatanmu yang tadi ya. Dengan perbuatanmu, perbuatan secara Kristen, bukan perbuatan di luar Kristen. Ya, kalau agama Kristen, lakukanlah perbuatan yang menurutmu itu di Alkitab ada. Kalau di Alkitab tidak ada, dan nggak usah dilakuin. Ya. Mari kita sama-sama bangkit membangun bangsa ini. Ya, jangan tidur. Ya, ingat, bukannya tidur kita merasa lelah ya, bukan. Karena tidur semangatnya. Jangan sampai kita tidur semangatnya. Ya, harus seperti api yang disembur terus dengan bensin, berkobar-kobar terus. Ya. Ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Siapa yang hidup? Orang yang sudah mati, seperti Kristus pada saat ini bangkit pada hari yang ketiga. Kita juga mau dong seperti Kristus dibangkitkan oleh Dia. Siapa sih yang nggak mau? Kita semuanya mau dibangkitkan oleh Kristus. Kalau kita tidak bangkit, apa berharganya hidup ini? Apa gunanya hidup ini kalau kita nggak dibangkitin sama Tuhan? Kita nggak punya apa-apa. Kita mau menuju surga kita kagak tahu. Kita juga nggak kenal Kristus. Makanya, kalau mau hidup kekal, kenal Kristus. Jangan kenal yang lain. Bukan ke orang ini, ke orang itu. Nyembah ini, nyembah itu. Bukan. Hanya nyembah satu Allah saja. Yesus Kristus yang mati di antara orang mati. Dia hidup di antara orang yang mati. Ayat yang ke-26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kita anak-anak Tuhan memiliki hidup. Kasih-Nya mengaruniakan hidup untuk kita. Kita hidup saat ini karena kasih-Nya. Karena Jumat Agung kemarin ada penebusan dosa. Dosamu sudah dihapuskan, sudah disucikan. Jadi itu bukan hasil usahamu. Misalnya ada di luar sana berbuat baik buat penghapus dosa, nggak bisa. Harus beramal supaya dosa kita dihapuskan sedikit-sedikit. Oh, nggak bisa. Karena di Alkitab tidak tertulis seperti itu. Yang bisa menghapuskan dosa adalah darah anak domba. Yaitu Dia sendiri yang dikorbankan. Dia sendiri yang menebus. Kita nggak bisa nebus dosa kita sendiri-sendiri. Karena begitu banyak dosa kita, kayak pasir di pantai, kayak tanah, bahkan banyak butir-butirannya. Kayak gitulah. Kita banyak dosanya. Nggak bisa terhitung sama jari. Kita juga nggak tahu
Dosa kita ada berapa biji atau berapa ribu, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu dosamu ada berapa. Helai rambutmu aja Tuhan tahu. Jadi nggak ada yang tersembunyi buat Tuhan. Kita baca ayat yang ke-27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Yesus turun ke dunia sebagai anak manusia. Dia berkuasa atas bumi dan langit. Ya, jadi kita nggak boleh menyembah Allah lain selain Dia, karena hanya Dialah yang berkuasa. Dialah yang berkuasa atas bumi dan langit, dan berkuasa juga atasmu. Kau nggak bisa berbuat apa-apa kalau kalau Tuhan sudah bilang ini, ya sudah terjadi. Kamu nggak bisa bantah, kamu nggak bisa menghindar. Misalnya Tuhan panggil kamu hari ini juga, kamu bisa bantah, oh Tuhan besok aja, aku masih pengen hidup. Nggak bisa. Ke Tuhan mau cabut hari itu juga dicabut nyawanya. Kita nggak bisa bantah, kecuali Tuhan sendiri yang mau, oh ya udah dikasih kesempatan 1 hari lagi untuk memuliakan namanya. Oh, itu kesempatan yang bagus, jangan sia-siain ya. Kalau dikasih karunia seperti itu, siapa yang kagak mau di kesempatan 1 hari lagi buat memuliakan Tuhan? Jadi kalau disia-siain percuma. Harus mempersempatkan waktu untuk memuliakan Tuhan. Jangan sibuk bekerja doang, dagang, usaha, belajar, tapi kita nggak berdoa, nggak bersekutu. Itu salah bener. Jadi kita mementingkan perut sendiri, tapi kita nggak mementingkan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di bawah kuburan akan mendengar suaranya. Tuhan bersuara dalam kuburan juga kedengeran. Bangkitlah. Wow. Siapa yang gak mau dibangkitin kalau kita sudah mati? Seneng banget ya. Yang angkat ke surga, kita bertata di sana. Wow. Orang-orang di luar sana, di bawah pada ngeliatin, wah ada apa itu? Orang mati kok pada bangkit? Itu orang-orang yang belum percaya. Kalau orang yang sudah percaya, pasti tahu. Wah ini hari kebangkitan, seneng banget. Kalau orang yang imannya kagak ada, nggak bisa percaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan yang lain, dewa-dewa lain, pada ketakutan pastinya. Karena dia tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dia belum tahu peristiwa apa yang akan terjadi pada hari Tuhan yang datang kedua kali. Kita baca ayat yang ke-29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Makanya kalau kita punya iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukti kita selamat adalah berbuat baik, bukannya berbuat baik untuk selamat. Saya pernah membicarakan itu di ibadah youth ya. Yang masih ingat tolong catat lagi biar nggak lupa. Di sini berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Siapa yang mau dihukum? Nggak ada yang mau. Sakit kalau dihukum. Di sekolah kalau kita bersalah pasti dihukum. Di sekolah mah masih kecil ya hukumannya. Tapi kalau udah sama Tuhan, nggak bisa dibayangin. Sekali pancung misalnya, di ini, aduh, kita ngeri aja, ngeri tau gak? Ngeri. Kita ngeliat di YouTube aja video yang Tuhan saat penyalipan, ngeri banget. Apalagi lihat yang aslinya, yang ada pada pingsan kita. Siapa yang berbuat jahat? Pasti di sini ada yang berbuat jahat. Tapi menurut pandangan dia itu baik. Kalau memang jahat ya jahat, kalau baik ya baik.
Kalau baik jalanin, kalau jahat nggak usah dijalanin. Ya, daripada nanti kamu dihukum sama Tuhan, beratlah hukumannya. Saya juga tidak tahu hukumannya seperti apa, tapi hukumannya itu pasti sakit. Kita baca di Wahyu 1 ayat yang ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus hidup untuk selama-lamanya, dan dia memegang kunci kerajaan maut. Jadi Tuhan berkuasa atas maut, ya. Di sini cuma Tuhan yang mempunyai kunci kerajaan, bukan dewa-dewa lain. Bukannya si ini si itu yang punya kunci kerajaan surga. Cuma Tuhan yang mempunyai segala kunci maut. Dia yang memegang kuncinya. Jadi kita memohon kepada Dia biar dibukakan pintu surga. Siapa sih yang mau ke surga? Yang mau ke neraka siapa? Nggak ada yang mau. Semua maunya masuk surga. Tapi kayak gimana kita mau masuk surga tapi kitanya jahat? Kita nggak bisa beriman. Kita nggak berbuat baik. Gimana kita mau masuk surga? Ya. Jadi bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Tuhan sudah bangkit. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Kita juga harus persempatkan waktu untuk menyembah Dia, dan kita harus bersekutu dengan Dia. Jangan sibuk dengan pekerjaan kita sendiri, kita harus juga sibuk melayani Tuhan. Ya, perbanyak waktu melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan perbanyak waktu untuk mengisi dompet. Ya. Jadi, pasca hari ini, kesimpulannya kita harus hidup dalam Kristus. Kita nggak boleh mementingkan pekerjaan kita hanya untuk, kita nggak boleh menduakan Tuhan, ya. Kita nggak boleh menyampaikan Tuhan karena pekerjaan kita. Jadi Tuhan lebih penting daripada pekerjaanmu. Lebih baik kita dimarahin bos daripada kita dimarahin sama Tuhan. Itu ya pesan saya. Titik. Oke. Saat ini kita akan berdoa. Kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Ya, terima kasih Bapa di surga pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi berkat untuk bangsa kami Tuhan, dan kami mau mengaruniakan Tuhan Yesus kasih dari Engkau Tuhan Yesus, dan kami mau menerima Tuhan segala kasih setia-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau juga Tuhan mempersempatkan waktu memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami tidak mau sibuk bekerja saja Tuhan, tapi kita juga mau sibuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua.